Kemudian kita masuk ke beberapa produk portfolio. Jadi ini teman-teman memang yang sudah pernah dapat mungkin ini, pengulangan, jadi yang belum, saya sedikit overview untuk setiap lini produknya. Pertama untuk security appliance, karena dia sebagai, network security atau kita bisa sebut juga ini next generation firewall. Jadi MX-nya Meraki ini punya juga, itu fungsi-fungsi firewall, identity based firewall. Layer 3, layer 7 firewall itu ada di sana. Kemudian juga ada IPS IDS, ada juga advanced malware protection. Jadi solusi-solusi yang memang ada di, Cisco Security itu ada juga di, Meraki MX. Kemudian di sini Meraki MX ini juga punya fitur SD-WAN. Walaupun dia sebagai security appliance, perangkat ini juga dibekali dengan SD-WAN solution. SD-WAN ini berjalan di, auto VPN-nya Cisco Meraki. Jadi ketika nanti teman-teman punya, lebih dari satu site, taruhlah ada 2 site, teman-teman masing-masing site menggunakan Cisco Meraki. Nah, ini kita bisa aktifkan auto VPN-nya, kemudian dengan auto VPN ini, dia akan menjembatani, fungsi SD-WAN tadi. Kita bisa mengatur, eee, performance dari, eee, link, kita mau load balance atau kita mau, eee sebagai backup only itu juga bisa kita atur seperti itu, atau juga kita bisa buat policy berdasarkan kriteria. Jadi yang masuk ke dalam, kriteria yang kritikal kita bisa, alokasikan bandwidth yang memang lebih baik atau ISP yang lebih baik. Kemudian untuk yang aktivitas biasa kita bisa lewatkan, link yang keduanya, seperti itu lebih kurang. Itu untuk SD-WAN solution. Kemudian di Meraki MX di beberapa tipe, terutama yang tipe-tipe small, ini biasanya kita deployment di site-site yang memang tidak terlalu besar, itu juga dibekali seluler. Jadi teman-teman bisa pasang SIM card ke perangkat Meraki MX, fungsinya sebenarnya untuk, eee, link backup. Jadi saat ini memang masih sebagai failover ketika primary-nya nanti down. Jadi anggaplah kita sudah menggunakan 2 ISP di Meraki MX, kemudian kita mau ada satu lagi backup, itu teman-teman bisa pakai seluler. Jadi ketika ada problem di primary, secondary, kita tetap bisa monitor perangkatnya menggunakan cellular connection. Itu sekilas mengenai produk MX atau security appliance Cisco Meraki. Kemudian kita ke access point atau Meraki wireless. Jadi teman-teman bisa lihat kalau Cisco yang bentuknya persegi ini, teman-teman, eee, bisa lihat gambarnya itu adalah Cisco Meraki. Kalau yang bentuknya agak oval, itu, sekarang itu ada Catalyst yang on-prem management solution. Meraki ke depan juga akan sedikit-sedikit mirip untuk bentuknya, jadi ada pengembangan, jadi ke arah yang sama secara model hardware-nya, jadi lebih ke oval, tapi saat ini masih kebanyakan yang Meraki itu yang sedikit persegi. Nah, untuk dari sisi fitur, Meraki tadi sudah support juga Wi-Fi 6E, tapi di sini, masih, banyak yang memang menggunakan Wi-Fi 6, jadi 802.11ax itu semua perangkat Cisco Meraki Access Point sudah support untuk, wireless generasi ke-6 ini. Beberapa tipe sudah 6E support. Nah, yang unik sebenarnya di Meraki Wireless Access Point ini punya fitur application visibility juga.
Jadi teman-teman yang deployment access point Meraki di cabang yang mungkin dia tidak punya firewall atau perangkat-perangkat security, di access point Meraki ini kita punya layer 7, layer layer 3, layer 7 firewall. Jadi identity based firewall di access point Meraki itu ada. Jadi nggak perlu firewall kalau buat di cabang atau remote site, access point Meraki ini sudah punya firewall. Dan juga bisa melihat secara layer 7 visibility-nya. Kita bisa lihat tadi apa yang bisa dilihat di MX, itu juga bisa dilihat di Meraki Access Point untuk application-nya. Dia konsumsi aplikasi apa aja, kemudian berapa usage bandwidth-nya, itu teman-teman bisa lihat juga di access point-nya. Kemudian setelah kita tahu traffic-nya seperti apa, teman-teman juga bisa melakukan kontrol. Jadi bisa di blocking, bisa dibatasi limit bandwidth-nya, itu ada di Meraki Access Point juga. Kalau untuk yang lain itu sama dengan Cisco tradisional wireless. Meraki juga punya dedicated security radio yang fungsinya untuk menetralize faktor-faktor eksternal kayak ROC AP, kemudian mengidentifikasi dari radio-radio yang memang saling beririsan, kecenderungan akan menginterference performance dari access point kita, itu mereka juga dibekali dedicated radio. Dan juga punya fitur untuk menetralize faktor itu. Kalau di Meraki disebutnya itu fitur air marshal. Jadi kalau di Aeronet ada clean air, di Meraki itu ada air marshal. Juga di Meraki kita juga bisa mengintegrasinya ke DNS based security atau DNS layer protection dari Cisco Umbrella. Nah, ini di Meraki Access Point itu juga support untuk kita integrasi. Fungsinya sebenarnya untuk masalah security, balik lagi ketika kita deployment di area yang memang nggak punya perangkat security, Meraki Access Point ini agar lebih secure untuk user activity-nya, dia connect keluar itu ke apa, download apa, itu kita bisa tambahkan atau integrasikan ke DNS based security atau Cisco Umbrella dari Cisco Security. Itu beberapa fitur yang bisa di-highlight di Meraki Access Point. Kemudian kita, ya ini beberapa yang apa sih namanya, ini beberapa benefit lah ketika kita menggunakan Wi-Fi generasi ke-6 ini. Ada apa sih sebenarnya ya? Yang pasti memang secara performance itu ada peningkatan. Ini di beberapa tipe, kalau kita lihat itu peningkatannya hampir 3 kali lipat dari wireless generasi yang sebelumnya atau yang 11AC. Kalau dilihat di sini, bahkan di Meraki Access Point untuk channel 5 giganya ini data rate-nya itu bisa mendekati angka 5 GB per second. Dia beroperasi di lebar pita 80 MHz. Kemudian apa sih yang didapat ketika kita mengadop solusi wireless yang generasi ke-6 ini? Ya tadi selain throughput performance, kalau device kita support juga untuk Wi-Fi 6, itu akan semakin punya benefit yang sangat signifikan. Selain throughput-nya meningkat tadi, kita tentunya akan meningkatkan waktu transfer suatu file. Jadi akan berdampak juga terhadap efisiensi penggunaan dari baterai untuk si end device-nya. Kemudian juga beberapa access point Wi-Fi generasi ke-6 ini juga dikembangkan dari sisi transmit receive antena. Jadi di sini ada pengembangan dari sisi antena, itu juga ada yang 8x8. Jadi dengan kondisi seperti ini akan meningkatkan kapasitas dari user yang bisa di handle sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu beberapa yang apa yang bisa diinfo dari peningkatan
atau kemajuan dari wireless dari generasi sebelumnya. Kemudian kita ke switch, karena Meraki juga punya switch. Untuk switch ini yang membedakan dengan switch-switch yang lain, terutama untuk Cisco sendiri, jadi Cisco karena sudah punya switch yang sudah besar lebih dulu, ada Catalyst series. Saat ini juga ada pengembangan di Catalyst. Meraki juga punya tipe-tipe yang memang setingkat dengan tipe-tipe tersebut. Jadi di sini yang membedakan hanya dari sisi bagaimana kita memanage perangkat switch itu. Kemudian juga di Meraki switch ini dibekali visibility juga terhadap layer 7. Kita bisa punya visibility terhadap traffic si user, dia usage bandwidth berapa besar. Kita bisa juga, karena dia sudah tidak ada konfigur secara command line interface, teman-teman di sini juga ada namanya remote live tool, jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman butuh packet capture, butuh trace route, itu ada semua di remote live tool-nya Meraki Dashboard. Juga di Meraki Suite itu bahkan kita bisa melakukan kabel testing. Jadi kita mengestimasi ketika troubleshooting ini problemnya di mana, di kabel atau di koneksinya, itu kita ada fitur juga untuk kabel testing. Bahkan juga kita bisa lihat secara topologi networknya, secara fisikal, itu jalurnya kemana-kemana aja. Dari user, dia connect ke switch mana, bahkan sampai dia trafficnya ini keluar, itu kita akan lihat topologinya, fisikal. Jadi teman-teman yang melakukan troubleshooting menggunakan Cisco Meraki Switch ini akan terbantukan, jadi bisa lihat secara fisikal dia connect-nya ke switch mana lagi ya, jadi kita bisa langsung cari ke sana, jadi nggak perlu coba semua kabel, kita bisa lihat topologinya dia mengarah ke mana untuk kita melakukan troubleshooting. Sisanya standar, jadi Meraki juga sudah support virtual physical stacking, power stacking, kemudian portnya juga sama, kita ada yang support 10 gig, 40 gig, bahkan ada juga support sampai 100 gig. Yang layer 2, layer 3, kemudian yang PoE, non PoE itu sama. Jadi teman-teman hanya tinggal sesuaikan aja nanti kebutuhannya. Ketika ada kebutuhan switch, kita switch Meraki itu ada yang juga support untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya memang menggunakan switch-switch tradisional lainnya.